Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Maratul Atia dengan nomor NIM 214110402175 kelas 1 PAIA. Podcast kali ini berkenaan dengan mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Ibu Risma Hikmawati. Kali ini saya akan sedikit mereview buku yang sudah saya resensi dengan judul Ulum Al-Quran karya Dr. Andes Muhammad Syakur, SFMAG, penerbit dari PKSPI 2 Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang. Diterbitkan pada tahun 2007 dengan tempat terbit Mekar Offset Jalan Sudoyono nomor 190 Semarang. Buku ini ditulis sebagai rumusan tentang ilmu-ilmu Al-Quran yang diharapkan akan membantu mahasiswa dalam mengkajinya. Buku dengan 166 halaman ini terbagi menjadi 8 bab yang setiap babnya memuat subbab sebagai penjelasan lebih rincinya lagi. Bab 1 berisi tentang perspektif Al-Quran yang meliputi pengertian, nama, serta kedudukan dan fungsi Al-Quran. Bab 2 berisi tentang ulum Al-Quran mengenai pengertian dan ruang lingkup pembahasan, tujuan mempelajari dan klasifikasi ulum Al-Quran. Lalu ada hubungan dan urgensi ulum Al-Quran dengan tafsir. Bab 3 akan dijelaskan mengenai ilmu nuzul Al-Quran atau proses turunnya Al-Quran, membahas tentang pengertian dan tahapnya, kapan awal turun dan apa wahyu pertamanya. Lalu berapa tempo dan fase dalam tahapan nuzul Al-Quran, semuanya akan dijabarkan pada bab 3 ini. Bab 4 berisi beberapa subbab tentang ilmu asbab an-nuzul, yaitu sebab diturunkannya suatu ayat dalam Al-Quran, meliputi pengertian macam-macamnya, urgensi dan manfaat mempelajarinya. Bab 5 adalah mengenai ilmu al-munasabah, yaitu ilmu yang membahas tentang pertalian antara satu ungkapan dengan ungkapan lainnya dalam satu ayat atau ayat dengan ayat atau antara satu surat dengan surat lainnya. Dalamnya berisi subbab tentang dasar pemikiran munasabah, relevansi ilmu munasabah terhadap tasfir, pendapat ulama mengenai munasabah, dan yang terakhir adalah eksistensi tertib dalam surat. Bab 6 berisi tentang ilmu i'jaz Al-Quran. Apa sih itu i'jaz Al-Quran? Semuanya akan dijelaskan dalam bab 6 ini. Bab 7 memuat mengenai ilmu Fawatihas Suwar. Fawatihas Suwar itu sendiri adalah kumpulan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai awalan dan akhiran. Dalam bab ini memuat berbagai penjelasan tentangnya, di antaranya pengertian klasifikasi surat dan macam-macam fawatih. Kemudian dijelaskan juga kedudukan fawatih dan pandangan para ulama tentang huruf tahajji atau pembuka. Bab 8 menjadi bab akhir bahasan dalam buku ini. Materi pamungkasnya yaitu tentang ilmu qiraat. Apa sih ilmu qiraat itu? Apa saja syarat-syarat qiraah mu'tabarah dan apa pengaruh qiraah terhadap istinbat? Semua pertanyaan akan terjawab dalam bab akhir ini. Kelebihan buku yang pertama, bahasa dan pemilihan diksi yang digunakan dalam buku ini mudah dipahami dan jauh dari kata terbelit-belit, sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Kedua, ruang pembahasan di setiap bab sangat bisa menjawab semua pertanyaan yang timbul mengenai judul di setiap babnya. Lalu yang terakhir, penulis menyediakan contoh bahasan yang memang membutuhkan contoh, sehingga pembaca tidak perlu mencari referensi lain hanya untuk mencari contoh dari penjelasan yang ada di dalam buku. Kekurangan buku yaitu pengambilan sumber pendapat dalam beberapa definisi yang ada di buku ini terlalu banyak, sehingga sedikit membingungkan pembaca dalam menelaah maksud utamanya.
Lalu tidak ada kesimpulan pembahasan di setiap bab ataupun subbab sehingga kurang efektif. Jadi buku karya Dr. Andes Muhammad Syakur SF MAG yang berjudul Ulumul Quran ini berisi tentang dasar-dasar dan penjelasan lengkap mengenai ilmu Al-Quran dan substansi yang ada di dalamnya. Buku ini cukup lengkap dan cocok untuk dijadikan referensi bagi mahasiswa untuk lebih mendalami ilmu tentang Al-Quran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.